Ya, kita hari ini mampir ke Museum Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Ini luar biasanya kita melihat ada patung dari batu yang tinggi sekali. Ini luar biasa. Kita lihat ke dalam. Ini juga ada retribusi museumnya 2.000 satu orang. ya, yang dari luar apa tadi? Kalau di luar itu untuk taman dan kendaraan, Pak. Oh, untuk taman kendaraan. Jadi kalau 5 orang berapa, Ibu? 10.000, Pak. 10.000. Ada nggak tadi ya? Dari mana, Pak? Tangerang. Wah, Tangerang, mantap. Masuk museum harus bayar retribusi untuk pendapatan daerah. Ya, harus disiplin. Nah, izin, Mbak. Ya. Iya, makasih, Pak ya. Ada yang mampu menerangkan kah? Oh, iya, boleh, Pak. Hei, bantu adik. Iya. Nah, kita minta diterangkan. Kalau museum cuma lihat sendiri nggak cerdas kita. Wah, ada yang lebih paham. Kita sama Mbak siapa namanya? Ayu, Pak. Mbak Ayu. Ya. Palembang asli? Bapak Jawa. Bapak Jawa transmigrasi. Oh iya, saya Iya. Jawa juga ya. Wong kita galuh. Ya. Dari mana? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Museum Sriwijaya, Pak. Jadi Museum Sriwijaya ini merupakan museum khusus yang mengoleksi koleksi dari tinggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang mana kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar, bahkan mencakup wilayah Asia Tenggara pada masanya, yaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi. Silakan, Pak. Ya. Dari masa Prasriwijaya. Iya, yang mana masa Prasriwijaya ini bahwa sudah ada pemukiman penduduk yang bercorak agama Hindu tinggal di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di situs air Sugihan, daerah Musi Banyuasin. Oh, ini air. Iya, Pak. Nah, ini hasil Situsnya ya ini ya. Iya, situsnya Di air Sugihan. Musi Banyuasin daerahnya. Nah, kalau yang ini koleksi kita ada kendi keramik Cina dari dinasti Sui. Ini sudah dari sebelum Sriwijaya dan juga ada manik-manik. Jadi temuannya juga sama di Iya, lokasi di daerah air air Sugihan. Sugihan. Air Iya. Sugihan. Nah, daerah air Sugihan itu daerah transmigrasi untuk orang Jawa. Ya. Iya. Nah, kalau yang ini sudah bagian dari Sriwijaya, yang mana ini merupakan 3 prasasti utama dari pendirian kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Jadi prasasti yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit. Kedukan Bukit. Iya, Kalau jadi- saya dulu IPS suka diajari Iya. prasasti Kedukan Bukitnya. Sekarang dulu pernah baca di literasi prasasti Kedukan Bukit. Sekarang lihat langsung ya. Iya. Nah, Hanya saja untuk di Museum Sriwijaya sendiri ini replika. Replikanya, Iya. ya. Kalau untuk realianya itu ada di Museum Nasional. Iya. Jadi ini merupakan akte kelahiran Kota Palembang. woi. Di mana Aktonya di dia- batu keren. Iya. Di mana pertama kali dan Putahiang Sriwijaya Nasa selaku pendiri kerajaan Sriwijaya itu menemukan Kota Palembang. Oh. Dan hal tersebut tercantum dalam prasasti Kedukan Bukit ini. Prasasti Kedukan. 16 Juni. 16 Juni Iya, ya sebagai jadi Hari Palembang. baru ulang tahun juga, Pak. Nah, Nah, selanjutnya ini ada prasasti Telaga Batu. Kalau prasasti Telaga Batu ini perwujudan 7 kepala ular kobra yang mana merupakan hewan yang suci bagi umat agama Hindu ataupun Buddha. Jadi di sini dia menceritakan tentang bagaimana struktur politik atau struktur pemerintahan pada masa kekuasaan Sriwijaya. Di sini dia menceritakan ada adipati, ada tulisan kali ini? Iya, Pak. Ini tulisannya berbahasa Melayu kuno dan hurufnya huruf Sanskerta. Huruf Pallawa maksud saya. Nah, ini hanya saja tulisannya sudah mulai haus karena di sini rata-rata replika. Yang realia hanya ada prasasti Batu Raja dan juga di dalam ada prasasti Bukit Sebintang. Ini isi dari terjemahan
Prasasti Telaga Batu Iya, ya. Pak. Ini ya, jadi di sini terjemahannya dia cerita bahwa di Kerajaan Sriwijaya itu ada adipati, ada juga raja, ada juga bahkan sampai tukang semir sepatunya juga dijelaskan pada prasasti ini. Ini adalah Kasih Talang Tuwo. Talang Tuwo. Iya, Talang Tuwo ini dia bercerita tentang bagaimana doa seorang Dampu Tahia untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi dia bercerita bahwa dia membuat sebuah taman, taman bacaan, namanya Taman Sisetra. Jadi Taman Sisetra itu seperti lambang kemakmuran semua makhluk gitu, Pak. Keren. Talang Tuwo. Talang Tuwo. Oh, iya. Talang, kalau di kampung saya Talang itu tempatnya air, Tuwo itu tua. Iya, jadi dia Tempat ada air yang cerita. tua. Karena kalau dari Sriwijaya sendiri dia sangat memanfaatkan saluran air ya, Pak ya. Oh Kanal, gitu, ya. gitu. Ke Sungai bertani. Musi. Untuk museum kan Iya. aman. Nah, kalau ini kemudi kapal panjangnya 8,2 meter, ini realia Pak asli. Ini ditemukan di Sungai Buah. Ini Sebagai- kemudi kapal masa Iya. lalu ya. Betul, Begitu Pak. besarnya ya. Woi. Keren. Ya memang ini untuk kalau kita dayung sekarang kan kanan Iya, kirinya ini. Iya, untuk mengatur arah kapal. Pak. Kemudi kapal. Kayu umlen. Kayu besi itu biasanya makin Awal kita suara, dan ini juga arca Buddha. Yang ini replika yang di depan sebelum Iya. kita masuk itu layar, Pak. oh malah aslinya. Iya, Oh. aslinya di depan itu tingginya 2,7 meter. Keren ya. Museum menemukannya luar biasa ini. Artefaknya. Tahu kecenderung sini fosil ya, bukan pakaian, bukan ini ya. Bukan. Nah. Oh. Ini profil di candi mana kan? Kalau ini di Candi Kediding Suro, Pak. Jadi daerah Palembang sendiri itu punya candi, candi zaman Sriwijaya itu namanya Candi Kediding Suro di daerah Pusri. Nah, hanya saja candi ini beralih fungsi ketika sudah masuk zaman ke Kerajaan Palembang dan berubah alih fungsinya menjadi makam. Jadi yang awal semulanya tempat ibadah, candi sebagai tempat ibadah, Terus dari makam-makam. iya, ya, sekarang menjadi tempat makam Kediding Suro. Ya, sahabat Dispora Beraksi, untuk meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan memang harus hadir, melihat langsung, luar biasa. Bagaimana besarnya kerajaan Sriwijaya masa lalu, dahsyat. Oh ini yang keramik-keramik? Iya, kalau yang di bagian ini merupakan hasil perdagangan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Cina, Pak. Tiongkok ya, ini Iya. keramik-keramik Tiongkok. Iya, Ini betul lihat, sekali, lihat. Pak. Jadi keramik-keramik maupun guci ini ditemukan di daerah Selat Bangka. Itu merupakan pintu masuk awal dari laut, pertemuan laut dengan Sungai Musi. Jadi banyak kapal-kapal yang karam di sana dan ditemukanlah penemuan-penemuan Guci-guci guci ini. Kalau ini nggak replika asli ya? Iya, Pak, asli. Iya. Guci-gucinya. Ini batang merah. Iya, bata merah ini juga bagian dari Candi Bumian. Oh, kalau saya lihat gambarnya dominan dari merah itu ya, kalau Sriwijaya ya. Iya, karena berdasarkan dari geografisnya sendiri kan Palembang ini wilayah rawa, Pak. Oh, rawa ya. Iya, jadi kita tidak punya batu pegunungan kalau Iya. mau buat candi seperti Candi Borobudur. Iya. Sehingga memanfaatkan Tanah. tanah liat. Kalau lihat ada Iya, batu untuk merah. terakota. Ini kalung ya. Iya, manik-manik, Pak. Ada gelang juga dan itu ada juga ujung tombak. Ini Pak Ganesha ya. Ini keramik Tiongkok juga kalau Iya. lihat. Masih ada dalam? Ini udah bagian terakhir, Pak. Oh, bagian Iya, terakhir. ini sudah bagian pasca Sriwijaya. Oh, pasca Sriwijaya. Ini kayak Ini alas arca, Pak. Jadi kalau arca biar dia lebih bisa kokoh berdiri, dikasih piring tatakan. Padmasana.
pasca Sriwijaya ya, ini masuk ini ya. Ini arca gajah juga. Apakah ini sama tempat lain atau tugu? Sama Pak, arca juga Pak biasanya. Oh, nah. Wah, ini luar biasa, keren. Ini pasca ya ini ya? Iya Pak. Oh, luas sekali gedungnya. Masih ada pengembangan itu enggak? Maksudnya digali lagi Sriwijaya masih? Kalau untuk pengembangannya sendiri, kita bekerja sama Balai Arkeologi Sumsel Pak ya. Masih jalan? Iya masih jalan. Jadi kalau misalnya Balai Arkeologi Sumsel itu yang sekarang jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu dia menemukan penemuan-penemuan yang berbasis Sriwijaya, itu biasanya kita langsung respon ya? Iya, langsung ditangkapin oleh Museum Sriwijaya. Keren. Ini fotonya kalau menemukan artefak. Iya betul Pak. Jadi ini diorama bagaimana seorang arkeologi itu menggali sebuah untuk melakukan ekskavasi. Ini ekskavasi tahun 2010 di Bukit Siguntang. Jadi di Bukit Siguntang itu ditemukan struktur bata Pak. Tidak menutup kemungkinan struktur bata itu kalau di revitalisasi ulang bisa menjadi sebuah candi. Tapi belum selesai ya sekarang ya? Sayangnya di stop Pak. Oh di stop. Iya. Iya kadang-kadang di tengah-tengah penduduk kan kesulitannya gitu ya. Iya Pak. Siapa sih memuas buat sejarah? Sahabat, ini sudah sampai di ujungnya. Terima kasih. Semoga ini memberikan edukasi, informasi dari Museum Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mantap. Saya Ayu Pujianti, selaku Pemandu Museum Sriwijaya. Awal mulanya sendiri ini merupakan sebuah situs sejarah, yang mana situs ini bernama Situs Karanganyar, luasnya sekitar 20 hektar. Jadi di sini sendiri diyakini sebagai banyak tempat transitnya kapal Sriwijaya yang langsung bermuara ke Sungai Musi, di mana sudah ditemukan kanal sungai yang mengelilingi Pulau Nangka dan Pulau Cempaka. Nah, untuk museum sendiri, ini adalah museum khusus yang menampung banyak sekali tinggalan-tinggalan kerajaan Sriwijaya, baik prasasti, keramik, guci, maupun arca. Kalau dari koleksinya sendiri itu bisa ribuan Mas ya, termasuk juga di storage kita. Hanya saja untuk di museum sendiri itu sekitar 300 koleksi. 300 ya. Dari museum sendiri kita memiliki program pengelolaan dan publikasi Museum Sriwijaya, yang mana kita ada beberapa kajian-kajian untuk memberitahukan dan mengedukasi kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun para pelajar, tentang tinggalan-tinggalan bersejarah dari Museum Sriwijaya. Selain itu, Museum Sriwijaya juga melakukan dan mengadakan lomba-lomba seperti lomba mewarnai, lomba melukis, lomba guiding, dan masih banyak lainnya untuk publikasikan koleksi Museum Sriwijaya sendiri. Selain itu juga Museum Sriwijaya bekerjasama dengan berbagai pihak pendidikan ataupun sekolah agar para pelajar itu melakukan kunjungan rutin ke Museum Sriwijaya. Jadi kita merupakan sebuah unit pelaksana teknis dinas. Di sini ada UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, yang mana lokasinya dari Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya dan juga Taman Bukit Siguntang. Nah, dari UPTD ini sendiri di bawah naungan langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya, masih Mbak.